Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada INSRS dan panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bicara di sesi ini. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang teknik fixasi IOL intraskleral, yaitu Yamane teknik. Ya, slide berikutnya. Saya tidak memiliki financial interest pada presentasi ini. Oke, next slide. Baik, sebagai pendahuluan, aphakia pada kondisi yang tidak disertai kapsul support yang adekuat akan memberikan tantangan tersendiri bagi surgeon untuk menentukan teknik implantasi sekunder yang paling baik untuk pasien. Beberapa teknik yang sudah lama dikenal yaitu AC-IOL atau juga Angle Support IOL, yang sebenarnya teknik ini sudah cukup memberikan kontroversi baik lokal ataupun internasional, sehingga sudah banyak ditinggalkan karena komplikasi yang ditimbulkan. Lalu ada lagi Iris Claw IOL dan juga Iris Fixated IOL dan teknik dengan cara menjahitkan haptik ke sklera. Beberapa teknik tersebut membutuhkan beberapa step tambahan yang mengakibatkan waktu operasi lebih lama ataupun beresiko menginduce terjadinya glaukoma atau akhirnya mengakibatkan trauma endotel yang hebat dan menimbulkan corneal decompensation. Lalu, pada tahun 2014, Shin Yamane memperkenalkan teknik intraskleral IOL fixation tanpa menggunakan jahitan. Teknik ini mulai banyak diminati karena dinilai lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis. Akan tetapi, teknik ini membutuhkan learning curve yang tinggi. Tetapi kalau sudah mahir, bisa mengerjakan teknik ini hanya dalam waktu 15-20 menit. Teknik Yamane ini, dari beberapa jurnal mereka menyarankan dengan menggunakan lensa yang bahan dasar haptiknya itu PVDF, yaitu ada dimiliki oleh lensa Zeiss, City Lucia, ada lagi Eternity dari Santen, ada lagi lensa dari Kowa yang haptiknya terbuat dari PVDF. Untuk Shin Yamane sendiri dia menyarankan menggunakan lensa Eternity dari Santen karena diameternya lebih besar optiknya, yaitu sekitar 7 mm, dan pelekatan antar haptik dan optiknya cukup kuat. Nah, permasalahan di Indonesia sausanya hanya ada satu yang tersedia, yaitu lensa IOL sensor 3-piece yang bahannya sebenarnya PMMA haptiknya. Ini lebih kaku sehingga lebih sulit untuk memanipulasinya. Lalu, langkah yang dibutuhkan ada beberapa step yang diawali dari teknik pembiusan yang adekuat sampai ke tahapan pembuatan flank. Akan tetapi, yang berwarna merah ini saya berikan warna merah karena merupakan step-step yang paling krusial yang insya Allah akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Untuk keamanan dan kenyamanan pasien dan operator, kita membutuhkan anestesia yang adekuat. Pemberian anestesia subtenon dengan 2 ml lidocaine ataupun silocaine cukup untuk membuat operator dan pasien nyaman durante operasi. Sedikit berbeda dengan teknik yang diperkenan oleh Shin Yamane, di sini saya lebih memilih untuk sedikit memodifikasi dengan melakukan peritomi konjungtiva karena terdapat beberapa laporan terjadinya haptic exposure atau keluar sehingga mengakibatkan terjadinya endophthalmitis. Dengan melakukan sedikit peritomi, maka jika terjadi expose, haptik tetap berada di bawah konjungtiva. Untuk lokasi insisinya dibagi menjadi dua, yaitu main incision dan second incision. Untuk main incision, jika kasusnya aphakia atau IOL foldable yang di center, maka bisa dengan cara teknik clear cornea incision. Tetapi jika kasusnya lensa PMMA yang di center atau dengan katarak matur, maka saya menyarankan menggunakan scleral tunnel seperti tindakan SICS karena akan membuat anterior chamber itu lebih stabil saat melakukan tindakan Yamane. Untuk insisi kedua, kita lakukan di sekitar 90 derajat dari insisi pertama untuk memudahkan manipulasi trailing haptik nantinya. Untuk pemilihan jarum yang akan kita gunakan untuk guiding haptik IOL memang ada beberapa pilihan seperti 26G, 27G, dan 30G yang ultra thin wall. Yang lebih mudah didapatkan dan lebih mudah untuk saat melakukan insersi yaitu dengan jarum 26G. Itu yang sering saya gunakan karena lebih mudah untuk didapatkan dibandingkan jarum yang lain, dan maka saya nilai 26G itu lebih simpel. Step yang cukup tricky yaitu membengkokkan jarum. Untuk leading haptik sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena visualisasi dan ruang gerak yang cukup luas sehingga jarum dapat kita bengkokkan seperti biasanya kita membuat sistotom, yaitu sekitar lurus 90 derajat. Tetapi yang jadi tantangan adalah ketika melakukan insersi pada trailing haptik. Di sini bending jarumnya harus membuat oblik ke arah operator, si lubang jarumnya, dan saat membengkokkan itu membuat sudut sekitar 135 derajat. Dan jangan lupa untuk melonggarkan pelekatan needle dengan sirin sehingga nanti akan mudah dilepaskan. Step berikutnya yaitu menentukan lokasi insersi needle di sklera. Ini step yang sangat krusial
karena menentukan sentrasi IOL-nya baik atau tidak. Oleh karena itu, dia harus tepat 180 derajat. Harus perfect 180 derajat untuk mendapatkan sentrasi IOL yang baik. Posisi megang haptik saat memasukkannya ke dalam jarum juga harus diperhatikan. Karena jika terlalu pendek akan mentok dengan jarum, dan jika terlalu panjang maka yang terjadi adalah haptik akan bengkok. Dan kalau sudah bengkok akan sulit untuk menginsersinya lagi. Di sini saya menyarankan megang jarum sekitar 2 mm dari distal haptiknya atau kira-kira 2 kali panjang lubang needle-nya. Ya. Next slide. Lalu, untuk seberapa banyak haptik yang kita masukkan ke dalam needle, yaitu kira-kira sampai di sini posisinya, di ujung peak dari optik. Dan ini sudah cukup untuk mengexternalize haptiknya. Karena kalau terlalu sedikit kita masukkan ke dalam jarum, nanti bisa lepas saat kita melakukan externalize dari skleranya. Berikutnya ialah externalize the haptics. Di sini saya lebih memilih dengan cara externalize haptiknya satu persatu, karena memang dari sifat haptik kita yang berbeda, yang PMA ada sehingga agak kaku. Untuk externalize-nya saya lakukan pada telling haptik dahulu, lalu saya buat flank, kemudian saya externalize haptik yang sebelah kiri dan dibuat flank juga. Teknik untuk flanknya ini tidak kita tempelkan haptik ke ujung counter, tapi kita berikan gap ya antara keduanya, sehingga flank yang terbentuk itu akibat hantaran panas yang ada. Haptik yang kita panaskan ini sekitar 1-2 mili dan nanti akan terbentuk bulb dengan ukuran sekitar 0,3 mm. Berikut ialah kasus pasien dengan strukturasi lensa IOL PMMA. Setelah lakukan saya adaptasi subtenon, saya membuat sel tunnel dan melakukan eksplantasi serta implantasi IOL melalui tunnel tersebut. Ya, saya eksplantasi dan lalu saya buat peritomi konjungtiva di kedua tempat dan bending haptik sebelah kiri sejauh 90 derajat dan yang tarik haptiknya dengan oblik sudut 135 derajat. Insensi IOL, lalu pengukuran 2 mili dari limbus, lalu 2 mili ke arah superior, dan saya tembus needle setengah kedalaman sklera dan sampai di titik 2 mili tersebut, lalu tembus ke dalam full thickness sklera. Lalu saya lanjutkan dengan insersi leading haptik yang sepikan 2 mili dari distal haptik. Lalu saya insersi sampai kira-kira peak dari kelengkungan optiknya. Lalu saya lepaskan siring yang sudah saya longgarkan sebelumnya. Lakukan yang sama pada sisi yang lain, telling haptik dari lalu ke arah inferior 2 mili juga. Lalu 180 derajat posisinya dari yang pertama saya tembus sklera dan di sini saya cukup menggunakan visco karena tunnel jadi cewek lebih stabil. Lalu saya insersinya melewati tunnel tersebut. Ya, sampai kira-kira di peak dari optiknya. Lalu lanjutkan dengan eksternalisasi trailing haptik dan saya buat bulb flanknya sepanjang kira-kira 1-2 mili dari haptiknya, sepanjang 1-2 mili. Ya, lalu di sini saya tahan dulu sambil saya narik perlahan dari leading haptik dan saya lakukan dengan teknik yang sama. Ya, selesai. Ya. Di sini kasus berikutnya pasien aphakia. Maka saya menggunakan clear corneal incision dengan 2,8 mm. Tekniknya sama saya lakukan seperti kasus sebelumnya, tetapi yang berbeda hanyalah saya menggunakan side port ini untuk memasukkan microforceps dan memegang haptiknya untuk memasukkan trailing haptik ke dalam needle. Ya, sama tekniknya. Lalu saya masukkan IOL karena pupilnya lebih kecil dan saya externalize dengan cara yang sama. Saya flank trailing dan lalu flank yang leading haptiknya. Ya, alhamdulillah selesai dan one day post-op didapatkan visus yang cukup baik. Ya, kasus lain pasien dengan katarak matur dengan severe zonulosis visus LPWP dilakukan ICCE dengan teknik yang mana implantasi IOL, visus pasca operasi masih seperti 300 dengan rupanya terdapat papil atropi. Ya, ini pasien dengan lensa iris claw endothelial chamber tapi agak dipaksakan masuknya karena ukurannya lebih besar dari korneanya. Lalu saya exchange. Pasien juga memiliki DM dan merupakan salah satu kontraindikasi penggunaan iris claw lens. Jadi saya exchange dan ada CSME, rupanya visus masih 3 perlu dan kondisi lebih tenang tapi. Kasus lain pasien dengan angle support IOL yang sudah dengan early endothelial decompensated, edema makula. Lalu saya putuskan untuk exchange IOL dan alhamdulillah setelah 2 bulan post-op visus membaik dan kornea sudah mulai jernih. Oke, berikutnya saya berikan beberapa kasus yang setelah saya kerjakan selama dari bulan Maret sampai bulan Mei, sekitar 10 pasien dan alhamdulillah rata-rata pasien mengalami penurunan visus yang signifikan pasca operasinya. Ya, sebagai take home message-nya, teknik ini sebenarnya simple ya.
karena hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit, tapi membutuhkan learning curve yang tajam, apalagi di Indonesia kita menggunakan haptik IOL yang berbahan PMMA. Lalu yang kedua adalah kita memberikan perhatian khusus pada setiap langkah yang kita lakukan, termasuk pemilihan anestesia, persiapan instrumen yang baik, serta ketepatan dalam pengukuran, merupakan hal yang sangat penting pada teknik ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.